Halo, jumpa lagi bersama Ibu Ayu. Kalian tahu nggak sih kalau kue Indonesia punya kisah? Stay tune. Kali ini kita masih bahas seputar kue Indonesia dari beras ketan dan juga tepung beras ketan. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa kue Indonesia yang terbuat dari beras ketan dan tepung beras ketan sangat banyak. Salah satunya, yuk kita dengar kisah Semar Mendem merupakan kudapan khas Yogyakarta. Seperti namanya, Semar Mendem memang diambil dari nama tokoh wayang yang terkenal, yaitu Semar. Sedangkan kata mendem sendiri dalam bahasa Jawa itu berarti mabuk. Konon, Semar Mendem dinamakan demikian karena rasanya yang lezat. Saking nikmatnya, mulut jadi nggak bisa berhenti mengunyah seperti orang mabuk alias ketagihan. Lalu, mengapa sih kudapan ini dinamakan Semar? Katanya nih ya, Semar Mendem itu bentuknya gemuk dengan isian yang banyak. Alhasil mirip dengan tokoh Semar yang memang badannya subur. Kalian bisa lihat dari gambar berikut ini ya, hampir sama kan gendut. Kemudian lemper. Khususnya bagi masyarakat Jawa, lemper sendiri memiliki nilai filosofis sebagai simbol persaudaraan. Ini muncul dari sifat ketan yang lengket, mencerminkan persaudaraan antara individu manusia yang saling menyatu. Dalam acara hajatan, lemper menunjukkan harapan akan datangnya rejeki. Zaman dahulu, lemper merupakan makanan yang dijadikan di kalangan kerajaan. Lemper pada waktu itu berisikan abon sapi. Dengan perkembangan zaman, akhirnya lemper mulai beredar di kalangan rakyat. Tetapi isian abon sapi diganti dengan serundeng kelapa karena harga yang terjangkau. Hingga saat ini, lemper memiliki isian berbagai macam abon dan juga serundeng. Nah, seperti gambar yang kalian lihat, lemper sudah bermodifikasi dari yang dibungkus dengan daun, dengan rapat, hingga hanya dibalut saja seperti itu. Kemudian klepon. Awal mula klepon adalah dari kisah seorang ibu yang memiliki seorang anak. Sang ibu sering membuat kue untuk jualan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba suatu hari sang ibu mengalami sakit sehingga anak perempuan tersebut harus menggantikan ibunya berjualan. Namun, dia melihat hanya ada bahan ketan, gula Jawa, dan kelapa di dapur. Anak tersebut kemudian membuat kue dari bahan seadanya. Tetapi, siapa sangka ternyata warga sekitar suka dengan kue sederhana tersebut. Hingga pada akhirnya kue tersebut terkenal hingga saat ini. Onde-onde. Meskipun onde-onde sudah ada sejak zaman Majapahit, nyatanya onde-onde bukan kue asli dari Indonesia loh. Onde-onde berasal dari negara Tiongkok yang dibuat di masa kekuasaan dinasti Zhou. Seperti yang dikutip dari istanabundavian.com, onde-onde ini dibuat untuk disajikan pada tukang kayu dan tukang batu yang saat itu sedang membangun istana kekaisaran. Kue ini merupakan perlambang dari keselamatan dan kebersamaan. Dan uniknya, kue bertabur wijen ini ternyata memiliki banyak nama dan beraneka varian isi. Pada masa kekaisaran dinasti Tang, seorang sastrawan bernama Wang Fanzi sempat menuliskan bahwa onde-onde merupakan salah satu makanan istimewa di istana kekaisaran Chang'an dengan sebutan lude. Sementara sebagian masyarakat di Tiongkok Utara mengenalnya dengan matuan. Di daerah lain berbeda lagi, ada yang menyebutnya mayuan dan ada juga yang menamakannya jendai. Onde-onde pertama kali dibawa oleh pedagang Tiongkok ke Nusantara pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi, dibawa oleh Laksamana Cheng Ho dan dinasti Ming. Awalnya onde-onde hanya berisi pasta gula merah dan rasanya manis. Namun di Indonesia sendiri, ternyata onde-onde ini kemudian dimodifikasi dengan penambahan kacang hijau sehingga memiliki rasa yang sedikit gurih dan cocok dengan lidah orang Indonesia. Terakhir ada wingko babat. Jadi, zaman dahulu kala,
wingko babat ini pertama kali dibawa oleh seorang wanita bernama Lo Lan Hua bersama suaminya. Mereka beserta kedua anaknya yang masih kecil-kecil mengungsi dari kota Babat ke kota Semarang sekitar tahun 1944. Di tengah suasana panas Perang Dunia Kedua, dari Babat yang dilanda huru-hara, mereka datang ke Semarang untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Pada saat mereka datang ke Semarang, belum ada orang yang menjual kue wingko, sehingga mereka mencoba untuk memproduksi dan memasarkan di kota Semarang. Tepatnya, mereka dulu menitipkan jualan tersebut di sebuah kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang, Semarang. Setiap kereta berhenti, petugas kios menjajakan kue wingko tersebut beserta makanan lainnya kepada penumpang di dalam kereta api. Kue wingko buatan Lo Lan Hua ini ternyata banyak disenangi warga kota Semarang. Banyak di antara warga kota Semarang yang menanyakan nama kue tersebut pada Lo Lan Hua. Maka untuk memenuhi keinginan tahuan pembelinya dan sekaligus sebagai kenang-kenangan terhadap kota Babat tempat dia dibesarkan, Lo Lan Hua menyebut kue buatannya itu sebagai wingko babat. Kue wingko babat buatan Lo Lan Hua itu semakin terkenal dan dicari banyak orang sebagai oleh-oleh dari Semarang. Jadi yang terkenal itu adalah merek kereta api gitu. Itu yang asli ya, seperti itu. Ya, sekian kisah kue Indonesia dari beras ketan dan tepung beras ketan. Sampai jumpa lagi di Kue Indonesia Punya Kisah. Dadah!